Kalian pernah merasa nggak, kalian itu berjam-jam di depan HP? Awalnya kalian itu mencari hiburan sesaat, bukannya kalian itu mencari suatu informasi. Awalnya sih menyenangkan, tapi setelah dicek nggak terasa, ternyata kalian itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan lebih dari 3-4 jam. Dan itu secara nggak langsung, kalau sehari nggak apa-apa, tapi itu kalau sudah kalian lakukan berminggu-minggu, itu kalian disebut dengan namanya pembusukan otak atau brain rot. Orang yang sudah terkena brain rot, pembusukan otak, maka orang ini cenderung mudah cemas, dan akhirnya sakitnya pasti nggak jauh-jauh dari asam lambung, dan akhirnya orang ini lebih mudah merasa insecure, atau lebih merasa dirinya itu tidak pede. Kalian yang harus nonton video ini sampai selesai, karena video ini akan menolong kalian masuk ke dalam jurang kehancuran lebih dalam. Semoga video ini bisa menyadarkan Anda. Bagi Anda orang tua, tolong share ini bersama anak-anak Anda. Jangan terkesan menggurui, nanti mereka akan merasa cemas. Tapi bagi anak-anak muda, video ini memang ditujukan untuk kalian. Tonton ini dengan seksama, karena video ini memang saya tujukan untuk Anda semua. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30, di mana video kali ini saya for the first time saya membahas tentang namanya isu yang lagi populer di dunia, yaitu brain rot. Istilah brain rot ini udah mulai populer sekitar setengah tahun, 1 tahun terakhir. Tapi baru kali ini saya membahas di channel Success Before 30. Brain rot itu sebetulnya dalam bahasa Indonesia artinya pembusukan otak. Otakmu tuh busuk. Ya, karena konten-konten receh, konten-konten 30 detikan, konten-konten yang sebetulnya itu cuman memuaskan rasa penasaran kalian, membuat kalian tertawa hahaha sesaat, tapi sebetulnya membuat adiksi atau kecanduan yang tidak ada habisnya. Dan seringkali di konten-konten singkat ini disusupilah judi online, promosi pinjaman online, dan akhirnya itu membuat banyak orang akhirnya terpikat di situ dan akhirnya habis. Mereka cenderung tidak mau menonton video panjang 20 menit, 30 menit edukasi 1 jam karena mereka sudah mudah bosan. Dan itu terbawa di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mudah bosan dalam hubungan percintaan, mereka mudah bosan dengan pekerjaan, mereka juga mudah bosan terhadap sebuah karir. Makanya sekarang kenapa isu Gen Z itu paling banyak dipecat, Gen Z itu tidak layak pakai, Gen Z itu tidak. Nah, inilah semua bermula dari brain rot ini. Makanya kita akan bahas lebih dalam. Tahu nggak kalian bahwa Indonesia adalah salah satu negara pengguna sosial media tertinggi di dunia. Ini fakta. Fakta yang kedua adalah, menurut data terbaru, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam per hari di airport, di terminal, di kereta, di mobil, di rumah. Mereka tuh pasti beginian, 3 jam per hari. Bahkan saya tuh pernah bercanda sama anak saya kemarin yang cewek itu. Dia 1 hari menghabiskan 8 jam per hari. Dia kaget, kok bisa? Karena di sini ada screen time. Nah, screen time ini bisa membuat seseorang itu ketahuan dia 1 hari menghabiskan waktu berapa jam di depan sosmed. Apalagi kalau sudah musim liburan. Bahkan kita ajak liburan pun, dia masih tetap lihat HP. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang berbahaya sekali. Nggak heran kalau kita sering kejebak dengan kebiasaan scrolling akhir-akhir ini. Tangan ini suka yang begini. Ya, kita jarang lihat handphone dengan begini sekarang. Kita jarang, tapi kita lihat handphone dengan cara begini. Dan kita selalu doom scrolling istilahnya. Media sosial dirancang untuk membuat kita terus terlibat. Mereka didesain supaya lebih berlama-lama di aplikasi. Dengan memberikan istilah dopamin hit instan, jadi instan dopamin, kita jadi kecanduan puas sesaat sehingga yang disediakan oleh medsos. Postingan demi postingan kita terpapar begitu banyak informasi, pandangan mungkin nggak sesuai dengan realitas lewat layar kecil ini. Kita bisa terbangun persepsi dari layar kecil ini. Luar biasa kan kerusakan yang ditimbulkan medsos pada pikiran dan kesehatan mental kita. Oleh sebab itu kita mempunyai rasa insecure dan kita suka membanding-bandingkan. Mempersingkat perhatian kita dan bikin kita fokus susah sekali pada pekerjaan yang mendalam. Jadi kita susah fokus, dikit-dikit kita mau lihat headphone. Kalau kamu merasa menghabiskan terlalu banyak waktu di medsos, video ini memang tujuannya untuk kamu. Saya akan berbagi 6 tips. Sebelum masuk ke tipsnya, ayo kita mulai. Pengguna medsos di Indonesia salah satu tertinggi yang di dunia.
Rata-rata pengguna medsos satu hari 3 jam, seperti di TikTok dan Instagram. Dampak medsos, kecanduan karena kepuasan instan. Kedua, insecure dan comparison atau perbandingan. Dan yang ketiga, memperpendek kemampuan fokus. Orang yang susah fokus adalah mereka yang suka otaknya udah dibuat seperti itu. Sulit fokus ini pada pekerjaan mendalam sehingga disebut brain rot. Brain rot itu apa? Brain rot itu word of the year in the Oxford. Istilah brain rot di medsos ini diartikan sebagai perasaan yang dialami setelah menghabiskan banyak waktu untuk scrolling medsos. Aktivitas tersebut tanpa tujuan, dan brain rot ini menjadi pilihan di Oxford Word of the Year di Oxford. Dikutip dari BBC, penggunaan kata ini mengalami peningkatan dari 2023 hingga 2024. Brain rot atau pembusukan otak yang terjadi di otak lu. Brain rot ini perasaan terkuras atau tumpul secara mental secara berjam-jam di medsos. Menonton acara secara maraton, terlibat dalam materi yang tidak menantang atau merangsang pikiran. Dikutip dalam laman Irish Examiner, brain rot itu digunakan pertama lewat penulis Amerika bernama Henry David pada tahun 1854 dalam bukunya Walden. Ini awal penggunaan kata brain rot. Menurut Toroni, pembusukan otak ini menggambarkan pengalaman bersama dunia hyperdigital. Kondisi ini membuat banyak orang merasa terpaku di layar. Jadi ada 6 tips supaya Anda tidak terjebak oleh brain rot, atau saat ini Anda adalah orang yang sudah terjebak di sosmed, pengguna medsos saya yang lama atau subscriber saya yang lama, harusnya yang saat ini sudah subscribe, tapi saya saatnya memanggil Anda kembali untuk kalian jangan sampai terjebak ke ini. Yang pertama adalah ganti kebiasaan. Tips pertama, ganti kebiasaanmu. Pertama, kamu perlu sadar kapan kamu scrolling di medsos. Buat saya, kalau kamu scrolling pagi hari, bangun tidur langsung ambil HP, mulai scrolling medsos untuk bantu buat kamu bangun. Kadang-kadang aku juga scrolling pas istirahat dari kerja. Jadi bantu mikir ada apa yang di sana. Perhatikan kapan kamu melakukan itu, lalu coba ganti kebiasaan itu dengan sesuatu yang lebih menyenangkan atau menyegarkan. Jadi kalau saya sekarang ya, tips ya, saya sendiri juga suka kecanduan lihat itu kadang-kadang. Kenapa? Karena sebelum saya mengajarkan tentang brain rot ini, saya juga harus mengalami dulu. Dan memang benar loh, nyandu. Kadang-kadang kita disuguhi konten-konten yang algoritmanya itu menyerupai yang kita suka. Kalau Anda suka nonton cewek seksi, besok keluarnya cewek seksi terus. Kalau kamu suka sepak bola, besok keluarnya sepak bola terus. Kalau kamu tuh suka dunia sains, besok keluarnya channel serupa terus. Kalau kamu suka dunia politik, besok yang diberikan lawan politiknya terus. Seperti itulah. Sehingga membentuk persepsi yang awalnya nggak percaya jadi percaya. Nah, itulah namanya brain rot. Misalnya dalam kasus bangun tidur, scrolling itu cara buat saya bangun. Kamu juga harus begitu. Justru dengan Anda scrolling itu malah memotivasi Anda untuk memulai hari itu dengan baik. Salah satu cara yang kita suka adalah nyalain musik yang asik pas bangun. Biarkan musik itu menyemangati kamu. Kalau saya suka menyalakan musik, semangat. Sehingga saya membuat hari itu penuh dengan kepercayaan diri. Saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Itu yang selalu saya katakan. Sehingga ketika kamu mulai hari, kamu nggak akan lagi kembali ke ranjang untuk tidur. Bikin harimu mulai dengan vibes yang lebih positif. Banyak playlist bangun yang bisa kamu temukan di Spotify. Kalau kamu scrolling pas istirahat, kamu juga bisa dengerin musik, joget-joget sebentar. Intinya cari mood, ya kan, jalan-jalan atau cari kegiatan lain yang menyegarkan. Itu bisa seperti itu. Jadi cara memutus doom scrolling atau cara memutus brain rot itu adalah merubah atensimu. Kuncinya seperti itu. Ketika kamu merubah atensi, kan kamu dapatkan mood yang bagus, cari kegiatan lebih banyak offline. Sehingga detik itu juga kamu bisa sembuh dari rasa kecanduan adiksimu terhadap handphone. Ingat, cara memberikan dirimu sebenarnya yang kamu cari, cara membuat menyegarkan dan beralih ke mood lain tanpa media sosial. Kamu bisa melakukan banyak cara lain. Nah, tips yang kedua ini lebih ekstrim, jauhkan handphone. Ini yang cara yang paling bagus sebetulnya. Stop handphone, detox dopamin, detox sosial media selama seminggu. Kamu akan merasakan hidup yang jauh lebih segar, jauh lebih nyaman, jauh lebih enak, badanmu lebih fit, kamu nggak sakit-sakitan, dan jauh dari rasa asam lambung. Sehingga kamu perlu break dari sosmed dulu. Meskipun kamu hari ini tuh di kota kamu pindah kota, kalau kamu tetap lihat handphone sama aja. Itu yang jadi masalah. Kamu dikit-dikit harus cari wifi. Sampai hotel, wifi-nya mana? Wifi-nya mana? Kamu nggak bisa jauh lepas dari handphone. Itu memang mengesalkan, tapi itu kadang baik untuk diri Anda. Kalau kamu meraih HP dan menghabiskan lagi jam, akhirnya kamu terjebak lagi, adiksi berjam-jam lagi. Ini sangat membantu kalau kamu mau menyelesaikan pekerjaan, setel handphonemu ke mode airplane, jauhkan dari pandangan, jauh dari pikiran.
dan kamu bisa scrolling pas tidur. Coba taruh handphone coba taruh handphonemu di ruang lain saat tidur, jangan di samping. Jadi pas bangun handphonemu nggak ada yang di sana, sehingga kamu kayak orang bingung, mana handphone saya, mana handphone saya. Nah, itu seperti itu. Kalau khawatir soal alarm, pakai aja jam waker biasa atau tanpa HP. Karena ketika ada HP lagi, pasti kecanduan lagi. Tips ini juga buat lagi hangout sama teman atau keluarga. Karena kalau kamu sudah sama teman dan keluarga, sebaiknya sebisa mungkin kamu betul-betul stop fokus. Coba deh, jangan taruh HP di meja, simpan HP-mu supaya kamu bisa lebih fokus. Kalau kamu hari ini ikut kebaktian, atau kamu lagi ikut pengajian, atau kamu lagi mendengarkan ceramah atau seminar, usahakan handphone itu off. Loh Pak, tapi saya gunakan handphone untuk mencatat. Biasakan mulai kembali untuk mode off atau mode airplane. Ketika mode airplane, kamu nggak dapat notifikasi dari YouTube, dari Instagram, ataupun dari TikTok. Kalau kamu dapat notifikasi terus, kamu tergoda untuk menonton itu lagi. Mode off, mode airplane, sehingga fokusmu mencatat isi seminar. Kalau alasanmu kamu ingin mencatat di dalam handphone, that's it. Ya, maka hadirkan dunia nyata di dalam dirimu. Dengan kamu menghadirkan dunia nyata, niscaya kamu akan terlepas daripada brain rot. Saya sendiri juga mengcoaching beberapa murid saya yang terkena brain rot ini. Sampai dia terkena penyakit asam lambung, sampai dia juga akhirnya insecure, dia sampai harus lari ke psikiater untuk menyembuhkan rasa sakitnya. Saya bilang, ngapain ke psikiater? Ya kan, saya marahin dia. Saya cuma ngomong satu kalimat, buang handphonemu selama 1 minggu. Dan dia ikutin kata-kata saya. Dan dia 1 minggu kemudian dia feel better. Rasa sakit asam lambungnya sembuh, rasa cemasnya dia hilang. Jadi rupanya selama seminggu itu dia nggak ngapa-ngapain, diam seorang diri di kamar. Dia nonton itu terus dan akhirnya dia doom scrolling. Dan akhirnya kena brain rot di situ. Nah, ini harus hati-hati ya kalau kamu seperti itu. Yang ketiga adalah tips atur waktu aplikasi. Sekarang banyakkan handphone punya fitur buat atur batasan aplikasi. Maksimal 1 jam per hari buat Instagram, TikTok, dan Twitter. Meskipun gampang, Twitter itu sekarang X ya. Meskipun gampang buat ngebatalin batasan itu, notifikasinya bantu kamu sadar kamu udah berapa lama di aplikasi itu. Saya nggak akan ajarkan di sini, cari aja di YouTube yang lain cara mengatur waktu aplikasi untuk tahu kita udah berapa jam pakai, itu keluar semua. Saya nggak akan ajarin di sini. Tapi intinya atur waktu aplikasi itu membantu kamu akan benar-benar sadar dan lepas dari adiksi itu. Terserah kamu mau menetapkan goals atau tidak, tapi kalau kamu mau benar-benar sembuh, itu caranya. Kalau enggak nanti berbahaya. Yang keempat, tips keempat, harus hapus aplikasi yang tidak perlu. Kalau suatu aplikasi bikin kamu merasa lebih buruk, hapus saja. Alat-alat kita seharusnya bikin hidup kita lebih baik, bukan lebih buruk. Kalau medsos lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, singkirkan aja. Lebih banyak bukan manfaat tapi mudorotnya ya. Mudorot itu artinya lebih banyak faedah negatifnya. Coba deh detox medsos, rasakan gimana hidup tanpa medsos. Pasti enak banget. Awalnya mungkin perasaannya, tapi lama-lama kamu bakal sadar betapa hadirnya keluarga ada di samping kamu. Misalnya kamu hapus Twitter selama 6 bulan karena itu buruk buat kesehatan mentalku. Apalagi di Twitter Indonesia ini kan isinya tuh panas-panasan mulu ya. Ganti waktu yang biasanya buat scrolling, aktivitas lebih sehat seperti olahraga, itu bikin perbedaan yang jauh lebih besar. Tips yang kelima, untuk Anda terhindar dari brain rot, refleksikan alasan kamu scrolling. Tips ini lebih efektif, ngeblokir aplikasi, tanya kepada diri kamu sendiri ngapain kamu harus scrolling. Kebanyakan sih dari kita mungkin tanggung jawab atau tantangan pribadi. Medsos itu kita tuh kedistraksi atau kita tuh keganggu sama medsos itu gampang banget. Karena notifikasi, kita lihat search, waduh muncul semua video-video menarik yang kita suka tonton. Kesadaran bakal bantu kamu memutus kebiasaan itu. Dan yang keenam, ini yang paling berat, tapi bisa dilatih. Mindfulness, yaitu kita harus belajar untuk membangun kesadaran. Kembangkan mindfulness, latih buat hadir. Makanya sekarang meditasi itu lagi naik daun. Yoga lagi naik daun. Kenapa berdoa menenangkan pikiran itu lagi naik daun? Karena hadir di saat dunia ini lagi butuh-butuhnya, ketika semua orang itu otaknya itu distimulasi terus 24 jam gak ada hentinya. Bahkan tidur ke bawah mimpi itu juga tidak baik. Semakin mindful kamu dalam kehidupan sehari-hari, semakin besar kekuatanmu untuk ngarahin hidupmu. Dengan latihan mindfulness, kamu bisa sadar sesaat lagi mode autopilot dan nyadar kapan scrolling nggak bermanfaat buat kamu. Pak, mindfulness seperti apa sih? Gini, waktu kamu scrolling, kamu bilang, ngapain ya kok gue lama-lama di sini ya? Saya jadi ingat video Pak Chandra ini. Nah, itu udah mindfulness. Kamu udah sadar bahwa ini nggak ada faedahnya sama kamu. Karena kita nonton hihi ketawa, hihi lucu, ketawa lucu 5 jam.
udah handphone panas, baterai habis, dan akhirnya kamu nggak dapat apa-apa. Cara yang bagus buat kembangkan mindfulness adalah lewat meditasi, dengan menyadarkan 5 indera kamu sadar kapan kamu harus mencium, kamu sadar kalau makanan ini rasanya seperti apa, kamu sadar betul kalau kamu mendengarkan musik itu betul-betul musiknya itu seperti apa, kalau kamu hari ini tuh merasakan betul-betul touching itu seperti apa. Sehingga melatih 5 inderamu itu dengan lebih peka. That's mindfulness. Tidurlah saat kamu harus tidur, makanlah saat kamu harus makan. Orang sekarang saatnya makan, tidur. Ya, saatnya tidur jam 12 malam malah pesen Gojek, lapar. Itu nggak ada mindfulness, itu kebalikannya. Makanya ada kamu tambah gendut, kamu tambah gemuk, asam lambung kena, sukanya lihat pedes-pedes, makan, jadi terangsang malam hari ini. Anda tahu sendiri kan konten-konten seperti itu menjadikan diri Anda nggak terlalu banyak faedahnya. Hadir di saat kamu membantu mengendalikan kebiasaan scrolling. Nah, jadi kesimpulannya, ketika Anda sudah melatih 6 tips itu tadi, saya harap tips-tips dari saya hari ini bermanfaat. Tips ini tidak akan bermanfaat. Tips Success Before 30 tidak akan bermanfaat kalau kamu tetap menerapkan kebiasaan yang kamu tidak ingin lakukan. Tips saya menjadi tidak berguna kalau kamu tidak merasa, bahkan kamu cenderung antipati dengan nasihat dari Pak Chandra. Karena Pak Chandra memberikan nasihat yang positif, tapi kamu menolak karena kamu merasa, itu teori. Ingat, brain rot itu tidak ada tuannya. Tidak ada majikannya. Tahu-tahu kamu udah kena depresi mental, tahu-tahu kamu udah insecure, tahu-tahu kamu suka mengcompare dirimu dengan orang lain, dan tahu-tahu kamu udah menjadi orang yang aneh. Kamu tidak pernah merasa sampai satu titik ketika kehidupan sosialmu udah hilang semuanya. Dan dengan alasan kamu seorang introvert. Kamu lebih suka berdiam diri kamar, kamu lebih suka mengurung diri, ya, bahkan kamu sampai lupa makan, lupa tidur. Dan kamu akhirnya menjadi orang yang kecanduan. Dan orang seperti itu tuh sangat susah dinasihati. Ingat, medsos adalah alat yang pro dan kontra. Kamu yang mengendalikan perhatianmu. Medsos itu seperti pedang bermata dua. Kalau bermanfaat bisa menghasilkan uang, hidupmu lebih bermanfaat. Sebaliknya kalau negatif bisa menjadikan dirimu depresi mental. Sebagai tambahan, kalau kamu tahu adalah Indonesia adalah pengguna TikTok terbanyak di dunia setelah China. Ya, sangat berbahaya sekali. Kalau di China namanya Douyin, kalau di dunia namanya TikTok. TikTok menjadi platform yang sangat populer di sini, juga bisa bikin kita lupa waktu dan nggak bisa dikontrol. Medsos bermata dua, pedang bermata dua. Brain rot adalah pilihan kamu. Pembusukan otak untuk sesuatu yang nggak berguna, justru merepoti keluarga. Tapi sebaliknya, medsos juga bisa menjadi senjata yang luar biasa untuk meningkatkan taraf perekonomian kamu, membuat kamu sukses sebelum usia 30 tahun. So, pilihan mana yang Anda pilih, semua terserah Anda. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like-nya, and always salam hebat. Luar biasa.